Halo, selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kalian lihatnya kapan ya, lihat video ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi tugas yang minggu lalu sudah saya berikan. Nah, hari ini Bapak akan memberikan penjelasan dan pembahasan. Jika ada hal yang belum jelas dan kalian ingin tanyakan, kalian boleh tanyakan langsung lewat komentar di Google Classroom, atau jika kalian punya line saya, bisa line saya. Terima kasih dan selamat menonton penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Fian, dalam pelajaran ekonomi. Masih membahas tentang biaya produksi dan total penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Hari ini kita akan membahas soal yang minggu lalu sudah Bapak berikan. Bapak akan menjelaskan dan memberikan jawaban tentang materi minggu lalu atau yang berupa soal yang sudah Bapak bagikan. Terima kasih atas atensinya. Semuanya sudah mengerjakan, sudah Bapak cek, dan nanti hasilnya bisa kalian lihat lewat Google Classroom. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang jawaban dari soal yang minggu lalu sudah Bapak berikan. Ya, sambil mengulas materi tentunya. Nah, di sini ada TR, ya, ada kolom TR masih kosong. Nah, kalian harus isikan jawabannya. TR atau total revenue adalah penerimaan total dari hasil penjualan output atau barang yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi TR atau total revenue merupakan hasil penjualan output atau barang yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, TR sendiri rumusnya bisa dicari dengan cara P dikalikan dengan Q. TR bisa dicari dengan P dikalikan dengan Q. P sendiri menunjukkan price atau harga jual barang, sementara Q menunjukkan quantity atau jumlah barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, contoh soalnya, Eki mempunyai usaha yang besar. Ia memproduksi bahan pangan sebanyak 5.000 unit. Apabila harga tiap barang adalah Rp10.000, maka berapa total pendapatan dari Eki? Nah, untuk memperoleh jawaban berapa total pendapatan Eki, nah berarti kita harus mencari TR-nya. TR-nya total revenue sama dengan P, harga, dikalikan Q, quantity. Harga 10.000 dikalikan 5.000 atau kuantitinya adalah 5.000. Maka hasil yang diperoleh adalah 50 juta rupiah. Nah, begitu ya contohnya. Nah, kita akan bahas rumusnya di sini. TR berarti Q kali P atau P kali Q. Nah, Bapak sudah siapkan hasil jawabannya. Nah, ini dia hasil jawabannya, ya. P 100 dikalikan kuantiti 1, hasilnya adalah 100. Begitu seterusnya. Oke, mengerti ya? Mudah ya. Nah, berikutnya kita akan membahas bagian AR, average revenue. AR, average revenue, atau penerimaan rata-rata. Nah, pengertiannya, penerimaan rata-rata adalah penerimaan per unit produk yang terjual. Untuk menghitung penerimaan rata-rata, dapat dilakukan dengan cara membagi penerimaan total atau TR dengan jumlah produk
atau barang atau quantity yang terjual. Jadi untuk mencari AR, rumusnya adalah total revenue dibagi quantity, karena kita akan mencari rata-rata. Sama halnya kalau ketika kita mencari misalnya nilai rata-rata ekonomi kelas 10 IPS 1. Nah, maka untuk mencari rata-rata nilai tersebut, kita harus mentotal semua jumlah nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, begitu juga dengan mencari AR atau average revenue, ya. Jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, langsung saja kita isikan AR-nya. Sudah Bapak tulis jawabannya, dan jawabannya adalah ya semuanya 100. Ya, semuanya 100. Jelas sampai di sini? Semoga semuanya jelas. Nah, berikutnya Bapak akan melompat ke MR. Ya, Bapak akan melompat ke MR atau marginal revenue. Nah, ini dia pengertiannya. Marginal revenue atau MR atau penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan dari adanya tambahan per unit produk yang terjual. Cara menghitung penerimaan marginal dengan membagi tambahan penerimaan total dengan tambahan jumlah produk yang terjual. MR sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, mungkin rumusnya terlihat rumit, tapi Bapak langsung akan ajari cara yang gampang ya. Untuk MR-nya Bapak sudah siapkan jawaban. Nah, saya tulis jawabannya. Nah, untuk mencari MR gampang. Kita hanya menghitung selisih dari TR. Ya, MR menghitungnya adalah selisih dari TR. 0 ke 100. Maka selisihnya adalah 100. 100 ke 100. Selisihnya adalah 100. Ya kan? Ya, dari TR ya selisihnya ya. Maaf, bukan AR. Tadi Bapak nunjuknya AR. MR adalah 100 ke 200, maka selisihnya adalah 100. 200 ke 300, selisihnya 100. 300 ke 400, selisihnya adalah 100. Begitu seterusnya, ya. Lanjut, berikutnya kita beralih ke AC. Ya, AC adalah, kita lihat penjelasannya. Oh, ke TC dulu ya. Ke TC dulu. TC di sini kebetulan di soal sudah diketahui, berarti kita tidak usah mencarinya ya. TC di sini sudah diketahui, berarti kita tidak usah mencarinya. Apa itu TC? Nah, kita lihat penjelasannya. TC. TC adalah total cost, yaitu jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap dalam memproduksi barang. Nah, untuk mencari TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ya, total cost berarti total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel? Bapak akan jelaskan di sini, ya. Pertama-tama adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya senantiasa tetap, berapapun jumlah barang yang dihasilkan. Jadi, dengan pengeluaran biaya tetap ini tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang dihasilkan, karena berapapun jumlah barang yang dihasilkan akan mengeluarkan biaya yang besarnya sama. Nah, contohnya adalah gaji pegawai, terutama gaji pegawai yang dibayarkan tiap bulan.
Misalnya kalian punya toko. Toko itu menjual berbagai macam barang. Nah, dalam sebulan pegawai itu pasti akan memperoleh gaji. Gajinya pasti tetap, ya. Kecuali kalau sales, semakin banyak penjualan, maka gaji sales itu akan semakin besar. Kalau pegawai yang dibayarkan tiap bulan biasanya jumlahnya tetap, ya. Jadi itu termasuk biaya tetap. Lalu ada biaya sewa. Misalnya kita membuka usaha dengan menyewa sebuah ruko selama 5 tahun. Nah, 5 tahun itu misalnya kita membayar biaya sewanya adalah 1 miliar. Nah, walaupun toko kita tutup di setiap hari Senin, tiap minggunya, itu tidak akan mengurangi biaya sewanya yang sudah dibayarkan. Jadi itu yang namanya biaya tetap. Nah, lalu apa bedanya dengan biaya variabel atau variable cost? Nah, kalau biaya variabel ini biaya yang jumlahnya senantiasa berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka variable cost-nya tentu saja akan semakin besar. Ketika barang yang dihasilkan semakin sedikit, maka variable cost-nya juga akan semakin sedikit. Nah, ini Bapak berikan contohnya. Contohnya adalah bahan baku. Ya, bahan baku. Ya, misalnya kita akan menghasilkan barang dalam jumlah banyak, maka otomatis kita membutuhkan bahan baku yang banyak. Otomatis biaya variabel atau variable cost-nya akan bertambah besar. Ya, kalau kita akan menghasilkan barang dalam jumlah sedikit, maka bahan baku yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Ya, biaya yang senantiasa berubah tergantung output yang dihasilkan. Nah, kebetulan di sini kita sudah ada jawabannya, ya. Ada jawabannya di soal sudah dituliskan, kita tidak perlu mencarinya. Nah, ini 145, 175 dan seterusnya sampai terakhir adalah 570. Nah, dari kolom yang sudah terisi ini, kita bisa langsung menentukan besarnya laba dan rugi. Kita bisa langsung menentukan besarnya laba dan rugi. Dengan cara apa untuk membandingkan laba dan rugi? Ya, dengan cara membandingkan antara TR dan TC. Ya, dengan TR dan TC. Nah, mari kita lihat perbandingan antara TR dan TC. Nah, laba rugi berarti kita akan melihat selisih antara penerimaan atau total revenue dengan total produksi atau TC. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi untuk perbandingan antara TR dan TC. Nah, ketika TR lebih besar, nilainya lebih besar daripada TC, maka itu akan menghasilkan laba atau biasa disebut dengan untung atau bisa disebut dengan profit. Nah, ketika TR penerimaan sama dengan TC, nah itu bisa disebut dengan break even point atau BEP, titik impas, tidak laba maupun tidak rugi. Nah, ketika TR lebih kecil daripada TC atau TC-nya lebih besar daripada TR, nah ini namanya adalah rugi, ya, rugi atau disebutnya loss, ya. Nah, Bapak save dulu materinya. Nah, kita bisa lihat tabelnya, ya. Nah, laba atau rugi dengan membandingkan TR atau TC, lebih besar TR atau lebih besar TC. Ketika lebih besar TR, maka disebut laba. Ketika lebih besar TC, maka disebutnya rugi. Ya, kita lihat Bapak sudah berikan jawaban, tidak usah menghitung lagi. Nah, pada produksi yang K0 rugi, ya kan? Pada produksi yang pertama rugi, pada produksi yang kedua BEP. Kenapa BEP? Karena TR sama dengan
TC, ya, yaitu BEP. Pendapatan sama pengeluarannya sama. Nah, laba dihasilkan ketika produksi barang yang ketiga. Produksi barang yang ketiga mulai laba, ya kan? Mulai laba. Nah, laba terbesar adalah ketika produksi barang yang ketujuh. Ya, labanya besarnya adalah 240. Nah, begitu untuk mencari laba dan rugi. Nah, kemudian kita mencari AC. AC apa itu? Air conditioner. Oh, kurang tepat ya. AC itu adalah average cost. Ya, average cost. Nah, ini dia. Biaya rata-rata. Ya, AC adalah biaya rata-rata. Adalah biaya produksi per unit yang dihasilkan. AC dapat dihitung dengan cara TC dibagi dengan Q. Ya, TC dibagi dengan Q. Ya, total cost, biaya total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sama halnya ketika kita ingin menghitung rata-rata, maka kita total semua dibagi dengan Q. Nah, TC-nya tadi sudah kita ketahui ya, tinggal dibagikan dengan huruf Q. Nah, Bapak juga sudah hitung, tinggal kita lihat jawabannya dan hasilnya adalah, nah, biaya rata-rata atau AC minimum itu terjadi pada saat posisinya adalah 60 ya. 60 pada saat barang yang dihasilkan adalah 5 pada saat laba 200. Ya, pada saat kondisi laba maksimal atau 240, AC-nya adalah 65,7. Ya, pada saat labanya maksimal. Nah, sekarang kita lanjut ke MC. Ya, MC. Mana dia MC? Tadi sudah saya siapkan. Nah, ini dia MC ya. Biaya marginal. Ya. Marginal cost. Nah, ini Bapak lengkapi ya biar kalian nanti belajarnya bisa nyaman. MC atau biaya marginal adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Nah, mungkin kalau kalian ngelihat rumusnya sudah bingung ya, tapi Bapak punya cara lain untuk melihat MC ini. Bapak juga sudah isikan hasilnya. Nah, MC di sini ada MC ya, selisih ya, 145 berarti ini yang pertama 145 atau pada saat produksi 0. Nah, pada saat produksi 175. Nah, sebelumnya 145. 145 ke 175 itu ada selisihnya 30. Jadi tinggal dituliskan selisihnya saja. Kemudian 200 berikutnya. 200 dikurangi yang sebelumnya 175. Berarti selisihnya MC-nya adalah 25. Lalu di sini 220. Kita bandingkan sebelumnya 200. Berarti selisihnya adalah 20. Begitu juga seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, pada saat kuantiti 0, kenapa di sini sudah ada total cost 145, padahal dia belum mengeluarkan barang atau menghasilkan barang, tapi ada biaya yang harus dia tanggung. Nah, dapat disimpulkan di sini TC 145 itu merupakan biaya tetap ya, atau fixed cost FC tadi ya. Fixed cost biaya tetapnya adalah 145. Kenapa muncul biaya tetap 145? Karena pada saat perusahaan tersebut belum melakukan produksi atau produksinya masih 0, dia harus sudah membayar sejumlah biaya 145. Nah, kemungkinan besar dan pasti ini merupakan biaya tetap. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang berikutnya ya, dalam pasar persaingan sempurna, hasil P, AR,
dan MR itu akan sama ya dalam pasar persaingan sempurna. Harga atau price, AR, average revenue, penerimaan rata-rata akan sama dengan marginal revenue ya, semuanya nilainya adalah 100. Demikian penjelasan dari Bapak untuk soal yang minggu lalu. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih juga sudah mengerjakannya. Tetap jaga kondisi kesehatan dan semoga keadaan segera pulih dan kita bisa berjumpa kembali di kelas. Sampai ketemu lagi.